Jadi kalau misalnya, my friends, mengikuti beberapa hari terakhir, kalau saya tidak salah 2 atau 3 hari yang lalu ketika terjadi reshuffle, kita mengingatkan bahwa, marketnya itu reaksinya terlalu berlebihan dan nggak perlu untuk dikhawatirkan ekspektasi dari sisi kita seharusnya dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi rebound yang sangat kuat. Dan itu akhirnya terjadi kemarin my friends, di mana juga di pagi hari sebelum kita sebelum pasar dibuka, kita mengingatkan bahwa suntikan atau injeksi sebesar 200 triliun ini harusnya akan berimbas positif. Saya coba nonton lagi kemarin videonya, ternyata saya berulang-ulang kali mencoba mengingatkan bahwa ini imbasnya harusnya positif. Jadi seharusnya nonton kemarin udah cuan ya my friends ya. Nah, kalau misalnya dilihat dan, menjadi pertanyaan untuk my friends, kira-kira ke depannya akan seperti apa? Apakah ini hanya hanya sesaat aja ataukah punya potensi untuk berlangsung atau berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, sehingga saham-saham big banks-nya dan juga IHSG-nya bisa lanjut mengalami, kenaikan yang positif. Jadi update terakhirnya kalau misalnya my friends lihat ini berdasarkan berita yang sudah rilis kemarin ya my friends ya. Di sini disebutkan Menkyu ini, harusnya sudah bisa optimalkan nih uang 200 triliun dari Bank Indonesia ke 6 bank. Jadi ini kita update berdasarkan informasi yang sudah ada di media ya my friends ya. Jadi my friends bisa baca. Di sini disebutkan bahwa Pak Menteri Keuangan yakni Pak Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan akan melakukan pemindahan dana tabungan pemerintah tanda kutip ya sebesar 200 triliun dari BI ke perbankan mulai besok di hari ini. Berarti hari ini ya Jumat tanggal 12 September. Di sini disebutkan juga Pak Purbaya menegaskan ada 6 bank nasional yang akan dikucurkan dana tersebut. Namun, Purbaya tidak menyebutkan secara spesifik 6 bank yang dimaksud. Dia hanya menyebutkan bahwa bank tersebut termasuk Himbara. Jadi kalau kita referensinya itu ke Himbara, udah jelas ya berarti bank-banknya itu adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia, dan satu lagi memang disebutkan ada Bank Syariah satu lagi ini kalau misalnya kita coba runut, kemungkinan besar ini adalah Bank Syariah miliknya BTN ya, my friends ya. Yang kita akan tunggu dan kita akan dengar lagi update-nya adalah kira-kira nanti komposisinya akan seperti apa dan teknisnya itu akan seperti apa nih penyaluran kreditnya, penyaluran uang tersebut. Dan kalau misalnya my friends tanya, ini kan nanti impact-nya pasti akan ada dong. Kemarin kalau saya baca dari komentar nanti akan ke inflasi lah, terus juga ada beberapa hal yang sifatnya mungkin masih dalam bentuk tanda tanya yang besar lah gitu ya kalau kita boleh bilang. My friends harus ingat bahwa pasar itu selalu bergerak terlebih dahulu ya. Jadi ketika melihat suatu sentimen yang memang ditunggu-tunggu sama pasar, apalagi yang berhubungan dengan likuiditas yang diekspektasikan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi, apalagi dalam skala yang besar, dan ini terhubung dengan ekspansi yang agresif, normalnya pasar itu akan ambil posisi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya my friends lihat dari pergerakan kemarin, saham-saham big banks ya, terutama yang Himbara lah ya kalau saya boleh bilang, di luar Bank Mandiri ya, itu ada BRI, ada BNI, ada juga BRIS yang mengalami dan juga BTN itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan nih untuk kategori saham-saham banks ya. Jadi kalau misalnya kita lihat saham-saham bank itu bisa naik 5%, 6%, itu memang kategorinya tuh udah cukup signifikan dalam satu hari. Kalau my friends tanya kenapa kok Bank Mandiri nggak mengalami kenaikan secara signifikan dan mungkin saya akan korelasikan juga dengan BCA. Kalau kita lihat berdasarkan data statistik kemarin, asing itu masih net sell dan net sell terbesar di dua bank tersebut ya. Bank BRI justru mendapatkan net buy. Nah, kalau melihat dari keadaan ini, memang sejauh ini yang memberatkan buat BCA dan Mandiri itu karena asingnya masih ada selling pressure ya. Tapi ketika ini sudah mulai ease atau sudah mulai berkurang selling pressure-nya, cepat atau lambat berpotensi mereka untuk mengikuti jejak big banks yang lain. Karena yang namanya ketika likuiditas itu mulai dipompa ke perekonomian, terutama ke sektor real, seharusnya bank-bank yang lain juga akan mendapatkan imbasnya. Jadi kalau dilihat apakah ini efeknya sesaat aja, seharusnya tidak, karena kita akan mendengar update-update terbaru dari saat ini, dan seharusnya sentimen positif ini masih punya potensi untuk melanjutkan lagi my friend, selama semuanya on track ya, dan sejauh ini semuanya masih on track. Kemarin juga kita ingatkan juga yang kita mau lihat adalah dari sisi pergerakan rupiah. Apakah rupiahnya itu stabil, tidak ada volatilitas yang berlebihan, dan sejauh ini kalau kita coba monitoring, rupiah itu tidak ada lonjakan yang signifikan, cukup stabil, dan kalau misalnya my friends lihat dari keadaan saat ini, untuk dari sisi dalam negerinya,
keadaannya terus mulai membaik ya my friends ya. Jadi kalau ngeliat keadaan ini sepertinya momentumnya masih punya potensi dan kita akan mulai fokus nih sekarang lihat dari sisi globalnya seperti apa. Nah, jadi kalau dari sisi dalam negerinya sudah mulai membaik, kita akan lihat dari sisi globalnya. Dah dari sisi globalnya kalau misalnya friends lihat dari data yang rilis kemarin berhubungan dengan data pekerjaan dan juga dengan data inflasi, ini mengarahkan seharusnya The Fed itu sudah hampir pasti melakukan pemangkasan suku bunga di bulan September ini. Jadi kita akan dengar hasil rapatnya itu di minggu depan, tanggal 17 September. Jadi kalau dilihat itu hari Rabu, jadi kita akan bereaksinya itu hari Kamis minggu depan. Kalau dilihat saat ini probabilitasnya sudah sangat besar sekali, minimal ada pemangkasan 25 basis poin dan sudah mulai ada juga yang mengarahkan ke arah 50 basis poin nih my friends. Tapi kalau 50 kayak terlalu agresif ya. Jadi kita lihat ruangnya terbuka sangat lebar sekali untuk pemangkasan sebesar 25 basis poin. Jadi my friend bisa lihat ya, ketika dalam negerinya ini ada liquidity boost yang bisa mengangkat aktivitas pertumbuhan ekonomi ke depannya, dari sisi globalnya juga cukup mendukung, seharusnya, ini sekali lagi ya, seharusnya Indonesia akan menjadi salah satu negara yang akan diuntungkan dari keadaan ini, dan kita bolehlah tanda kutip berharap IHSG-nya melanjutkan penguatan dan terus bisa menyentuh all time highest lagi ke depannya. Itu yang harus my friends ingat ya. Jadi harapannya kita jangan jadi penonton aja nih my friends sih. Karena nanti kalau nggak nanti akan lihat sahamnya naik terus, nanti malah ketinggalan ya my friends ya.